Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak dan tak eksak. Langkah pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk diferensial, yaitu MdX tambah NdY sama dengan 0. Fungsi M dan fungsi N bisa berupa variabel X atau Y atau variabel dua-duanya. Langkah kedua, uji keeksakan persamaan diferensial. Cara menguji keeksakan, kita turunkan fungsi M terhadap dy dan fungsi N terhadap dx. Hasilnya itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, turunan M terhadap dy itu sama dengan turunan N terhadap dx, atau turunan M terhadap dy itu tidak sama dengan turunan N terhadap dy. Nah, kalau turunan M terhadap dy itu sama dengan turunan N terhadap dx, maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Jika persamaan diferensial tersebut eksak, maka langkah selanjutnya bisa dilanjutkan ke langkah ketiga. Nah, jika turunan M terhadap dy tidak sama dengan turunan N terhadap dx, maka persamaan diferensial tersebut tak eksak. Nah, jika tak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasi. Nanti di video selanjutnya kita bahas tentang faktor integrasi. Nah, setelah mencari faktor integrasi, maka kalikan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jadi, persamaan diferensial yang ada di langkah pertama kita kalikan dengan faktor integrasi. Nah, hasil perkalian persamaan diferensial dengan faktor integrasi, maka kembali lagi kita ke langkah pertama dan uji keeksakan kembali. Untuk langkah ketiga, jika eksak, integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Nah, di sini jadi ada dua cara. Yang pertama, kita mencari sebuah fungsi Q. Fungsi Q bisa berupa variabel X atau variabel Y. Kita integralkan M terhadap dx ditambah GY, atau fungsi Q-nya itu kita integralkan N terhadap dy ditambah gx. Jadi terserah kita mau ambil yang mana. Langkah keempat, turunkan fungsi Q terhadap Y dan samakan hasilnya terhadap N. Kalau kita mengambil langkah ketiganya yang sebelah kiri, atau turunkan fungsi Q terhadap X dan samakan hasilnya dengan M kalau kita mengambil langkah yang sebelah kanan. Jadi hasil dari pengintegralan M tadi terhadap dx ditambah y kita samakan dengan fungsi N. Kemudian kalau yang sebelah kita mengambil yang sebelah kanan, hasil dari pengintegralan N terhadap dy ditambah gx, maka samakan dengan fungsi M. Langkah kelima, integralkan g aksen y untuk memperoleh gy atau g aksen x untuk memperoleh gx. Nah, di sini kita bisa lihat langkah keempat bahwa GY diturunkan terhadap DY itu akan menghasilkan G aksen Y. Maka kita harus integralkan supaya memperoleh GY kembali. Begitu juga langkah keempat yang sebelah kanan, GX diturunkan terhadap DX, maka akan menghasilkan G aksen X. Dan kita harus integralkan kembali untuk memperoleh GX. Nah, untuk langkah keenam, tuliskan persamaan umum dalam bentuk Q
XY sama dengan C. Dalam arti di sini, fungsi yang pada langkah ketiga, mau kiri mau kanan, kita tuliskan kembali dengan GY-nya sudah diganti dengan langkah ke-5 dan disama dengankan dengan C. Kemudian langkah ke-7, tentukan C jika diberikan kondisi awal tersebut. Dalam arti, kalau nomor 6, kita sampai solusi umum karena tidak diberikan kondisi awal atau syarat. Tetapi kalau dari soalnya diberikan kondisi awal atau syarat, maka kita harus mencari solusi khusus, yaitu sampai langkah ke-7. Untuk contoh-contohnya, persamaan diferensial eksak dan tak eksak, kita akan dibahas lagi pada video selanjutnya.